Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial, lebih tepatnya adalah demo flash STB B860H versi 5 yang update bulan Januari 2023. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Video ini kita buat hasil atau permintaan dari request dari teman kita atas nama Al Ansori dari Pare Kediri ya. Kebetulan kontak-kontakan dari YouTube, kemudian dapat nomor kami dari web ya. Kemudian meminta STB-nya di flash dengan Relonic Plus ya, yang beregistrasi. Walaupun sebenarnya kita rekomendasikan untuk yang gratis Relonic Pro, tapi beliau meminta untuk di flash menggunakan firmware Relonic Plus gitu. Nah, kita bisa melihat di sini di sebelah kanan ada tampilan seperti ini ya. Jadi sebelum kita flash biasanya kita cek dulu versinya, karena setiap versi memiliki penanganannya masing-masing ya, atau cara flash masing-masing. Yang ini tadi dengan logo berwarna putih sudah dipastikan bahwa itu biasanya sudah update 2023 ya, Android 10 ya, atau sering dikenal dengan Ota Juli kalau nggak salah ya. Oke, kemudian ini perlengkapan yang kita perlukan dari proses flashing ini sama ya. Selain USB male to male, kita juga butuh TTL ya, USB to TTL, senjata pamungkas saya ya. Jadi kalau sudah kendala berat pakai TTL ya, untuk memantau proses flashingnya atau keadaan dari STB, apakah dia berjalan normal atau stuck atau rintik ya, semacam itu. Jadi untuk testing saya memakai pin header buatan sendiri ya. Dari hot clip ya. Jadiin kayak hot clip gitu, pin header tapi dimodifikasi kayak hot clip, cuma ditempel timah gitu ya teman-teman, kemudian dipasangkan pas lubangnya gitu aja, dibikin agak kalau bahasa Jawa sesak gitu. Itu bisa untuk mengatasi connect ke putih ya, connect ke komputer ya. Karena dulu waktu itu cara manual saya masih pakai solder teman-teman, solder per lubang gitu ya. Jadi kalau mengerjakan 10 unit kamu jual diri semua gitu. Keluar biaya, keluar listrik kayak gitu. Nah, dengan alat ini atau kayak hot clip ini ya enak. Jadi tinggal setelah selesai tinggal cabut gitu aja. Oke. Kemudian kita buka putih ya. Nah, sambil kita ulang teman-teman, kita sudah simpan settingan dari putih, bahwasanya kita connect di sini. Tapi sebelum connect ini kita juga perlu jelaskan mungkin bagi teman-teman yang baru mampir di Solo Purnakom. Ya, sambil kita buka device manager di samping sini dan kita buka di port com ya. Jadi ketika kita hubungkan USB to TTL akan muncul seperti ini teman. Nah, dipastikan angka dan portnya sesuai dengan ini ya, 115200. Nah, serial line. Nah, seperti ini. Jadi ketika STB terhubung, nggak usah panik ya, ini biasanya koneksinya atau kabelnya perlu kita tindih, kita hubungkan. Aman teman-teman, tidak masalah. Tapi nanti setelah ini terhubung dengan power, biasanya nanti berganti tulisan atau titik-titik gitu. Coba kita lihat ya. Nah, ganti kan. Nah, aman ya teman-teman, kita bisa cabut kembali. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan, kita akan short pin sesuai titiknya ya teman-teman.
Untuk titik short pinnya teman-teman bisa lihat di web, nanti bisa di download. Sudah kita buat skema gambarnya, mana yang harus di short pin, itu pun sudah kita zoom ya. Ya cukup untuk menunjukkan titik yang mana yang mau di short. Oke. Kalau sudah, teknik shotnya seperti ini teman-teman, tancap. Kita sebenarnya tidak perlu monitor ya, tancap. Kemudian sambil dilihat di SPDIF bagian itu bernyala merah terang, baru kita shot. Titik shotnya harus tepat ya teman-teman. Nah, ini gagal. Kita matikan ya. Kita bisa pakai saklar ya, di samping kami ternyata saklar. Kita klik matikan dan kita nyalakan lagi. Oke, kita shot ya, tahan 5 detik ya shotnya. Oke, lepas ya sampai muncul di putihnya restart seperti itu, biasanya berhasil. Tapi pastikan hanya sekali. Jadi kalau muncul tanda restartnya tulisannya 2 di atas bawah seperti ini, biasanya gagal teman. Restart bagian atas dong. Nah, ini masuk ke buat animasi, berarti gagal ya. Kita setting dulu tempatnya teman-teman, karena nanti akan ada beberapa part tool yang harus kita tunjukkan. Oke, lagi ya, kita shot, tahan 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Nah, restartnya ada 1 seperti ini. Aduh, apa yang terjadi teman-teman? Ya, Masya Allah, ini yang ditakutkan teman-teman, seperti ada titik-titik yang tidak berhenti seperti ya. Aduh, rintik ini teman-teman, rintik hujan. Jika terjadi rintik seperti ini, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang pertama, teman-teman jangan panik terlebih dahulu. Kita cek dulu, kita korek-korek bagian itu, mungkin ada bagian yang terhubung sehingga tidak langsung ya, sistem tidak langsung membaca eMMC gitu ya. Oke, kita lepas lagi, kita coba hubungkan lagi. Ya, rintik teman-teman. Oke, rintik ini. Nah, terus bagaimana ini teman-teman kalau misalnya seperti ini? Jangan panik. Kita cari cara yang lain ya teman-teman. Kita korek-korek pun juga. Oke. Jika muncul seperti ini, seperti kemarin ada yang komen di channel YouTube kami, setelah salah shot atau mungkin terlalu lama shot atau terjadi kendala rintik ya. Nah, ada salah satu cara, kita sediakan bootloader teman-teman, micro SD bootloader. Kemudian silakan diisi dengan bootloader yang untuk rintik ya, bootloader rintik. Terus filenya ada di mana? Kita sudah menyediakan di web solopurna.com ya. Nah, teman-teman bisa cari kumpulan bootloader gitu, ketika jadi kumpulan bootloader untuk STBV5. Nah, oke, tidak aman. Kita minimize semua teman-teman, kita beralih ke filenya sudah tidak ada di sini teman-teman, jadi kita download langsung lagi aja, karena komputer ini kemarin habis kita install ulang teman-teman. Jadi ada beberapa file yang ada jadi hilang.
Kita buka web solopurna.com. Kemudian tidak usah login, langsung kita search di sini. Bootloader gitu, ketik bootloader gitu aja, nanti artikel yang mengulas tentang bootloader ada kata bootloader nanti muncul pakai T. Yang ngetiknya agak susah karena kabel-kabelnya di atas keyboard teman-teman. Oke, bootloader. Nah, di sini ada 10 artikel tentang bootloader teman-teman. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian pilih di koleksi bootloader untuk STB IndiHome. Nah, ada kumpulan bootloader, pilih yang rintik ya, V5 rintik. Nah, teman-teman bisa langsung download saja. Oke. Ada bootloader rintik. Nah, di sini langsung download aja. Oke. Udah selesai download. Kita amankan dulu di folder tempat penyimpanan kita ya. Jadi contohnya kita di manajemen penyimpanan data gitu ya, biar lebih rapi, kita cari bahannya juga gampang. Oke. Nah, di sini ada bootloader rintik, kita klik aja di sini. Kita bikin mount image, kita bikin microSD bootloader ya. Nah, ini kalau muncul seperti ini di run anyway ya, karena komputernya baru di-install lang tadi. Kemudian antivirus saya disable, ini kendala seperti itu terus. Oke, pastikan choice disknya sesuai ya, jangan sampai keliru. Seperti biasa ya, ikuti petunjuk di sini. Oke, klik start. Oke. Proses ini sangat cepat ya kalau hanya sekedar bikin bootloader ya. Bisa kita sambil mencari file yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di putih. Kemudian kita akan masukkan microSD-nya kita lepas dulu, kita injek dulu. Jangan biasakan cabut langsung ya. Kalau cabut langsung biasanya kendala nanti di microSD-nya bisa rusak, portnya bisa rusak, card reader-nya bisa rusak. Nah, kita lihat di putih dan kita coba masukkan bootloader-nya, microSD yang berisi bootloader. Nah, coba dilihat. Klik. Yes. Alhamdulillah teman-teman. Masih ada harapan ini ya. Masih ada harapan. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan, kita akan unlock bootloader. Kita akan short pin ya. Akan short pin agar ini bisa terkonek dengan komputer. Karena tidak terdisplay, karena tadi sudah rintik tidak terdisplay, jadi kita akan mainnya timingnya. Tancapkan, hitung sekitar 4 detik, kemudian short pin 5 detik, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di putih nanti muncul restart. Nah, ini lepas langsung ya. Jadi setelah lotak kemudian short sampai restart, yang intinya gitu, ada tulisan restart. Yes, terhubung teman-teman. Oke, jika sudah terhubung, langkah selanjutnya adalah kita akan UBL. UBL itu panjangan dari unlock bootloader ya. Karena bootloadernya masih terlock, ini kita unlock. Kita menggunakan UBL Android 12. Punyanya Mas Antonio ya. Nah, di sini ada UBL-nya. Ini ditata sebelah mana ya? Karena nanti banyak tool yang akan kita tunjukkan ya. Ada. Oke.
Nah, karena kita menggunakan unlock bootloader atau BL tool dari Android 12 punyanya Anthony, kita bootloadernya kita ganti teman-teman. Yang terpenting di sini jangan putuskan power, atau misalkan USB-nya juga, biar USB-nya tetap terhubung lah gitu. Jangan diputuskan, karena kalau diputuskan kita harus ngulang short pin dari awal ya. Ini kita tinggal kemanapun, yang penting jangan putuskan power ya. Tinggal kemana untuk mengerjakan hal yang lain itu masih bisa aman ya. Oke, kita lepas USB satunya, kemudian kita akan coba untuk hubungkan kembali. Oke, kita masuk di sebentar, ini kok blank ya, isinya kok musar gitu. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita masuk di file UBT nya Kak Antonio ya. Cari ya di sini Android 12. Oke. Ya. Nah, ini paling bawah. Nah, kita coba. Oke. Klik klik open. Nah, bootloadernya kita ganti, bukan yang ngerintik ya teman-teman, kita ganti Android 12. Kita make, sudah ada teman-teman, udah maghrib ini, sholat isya ya, maghrib. Terus ya, sukses. Oke, langsung saja kita eject micro SD nya. Oke, selanjutnya micro SD kita lepas dan kita pasangkan pada STB. Kita pasang micro SD nya teman-teman. Pastikan ketika cabut micro SD, kita selalu tekankan untuk cabut dengan benar ya, jangan langsung dicabut gitu aja. Jadi ada prosedur di mana kita harus melepas dengan benar. Oke, yang perlu kita lakukan, kita checking dulu koneksi masih aman ya, dengan meng-enter dan kita pantau di UBL ya. Nah, kita short, kemudian kita enter UBL nya. Berarti tidak tepat, kita short, kita enter UBL, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, nah lepas. Nah, sudah terhubung, bisa hitungan keempat atau kelima ya gitu. Masih terhubung, tapi tadi tulisannya masih merah. Kita yang cari adalah kalau sudah ter-unlock, tulisannya berwarna hijau ya. Kita short pin kembali, kemudian kita enter 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas. Kita tunggu ya teman-teman, agak lama, tidak masalah ya. Ditunggu dulu sambil di refresh boleh ya. Kemudian cabut kalau lama, pasang kembali, yes, berhasil. Tidak rekomendasi kalau kita yang cabut ini ya teman-teman, karena port USB kami yang bermasalah. Jadi kita enter aman teman-teman. STB sudah dalam kondisi ter-unlock bootloadernya.
kita hubungkan ke layar, tidak display teman-teman ya, tidak display. Makanya tadi kita tidak shot dengan panduan di layar ya, kita main timing cara shotnya ya, tetap sama, tidak muncul. Oke, karena sudah terunlock di sini dan ternyata kalau connect-nya melalui Android ADB interface, kita harus download firmware Linux-nya yang sesuai ya. Jadi kalau proses seperti ini kita memakai FBT karena kita tidak menggunakan UBT, file UBT. Jadi kita pakai FBT. Nah, perintahnya bahannya kita download terlebih dahulu. Nah, dalam video ini kita potong teman-teman karena untuk mendownload seperti ini hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit karena speed internet di tempat kami lambat sekali ya teman-teman. Jadi video ini kita potong, nanti pas selesai flash langsung kita lanjutkan. Oke, setelah berhasil kita download teman-teman Relunit Plus dengan versi FBT, walaupun kemarin sebenarnya kita sudah siapkan yang versi UBT ya, karena kita terdeteksinya adalah melalui ADB interface atau Android ADB interface atau di sini kita harus pakai versi FBT ya, versi FBT. Tapi tetap kita harus pantau device manager ya. Device manajernya tetap harus kita pantau nanti karena jaga-jaga ya. Cuma kita minimize saja. Kemudian kemarin juga kita sudah versi download versi apa namanya notifikasi. Pokoknya kemarin udah kita download versi yang UBT, tapi kita ini pakai ini dulu. Kita buka foldernya, kemudian kita copy ya, kita cut dulu aja, kita cut, kemudian ini, kemudian sambil kita, karena perlu di ekstrak ya teman-teman, kita paste di sini aja. Nah, kita pindah dulu agar semuanya bahan itu terkumpul, jangan sampai acak-acakan di download ya teman-teman. Nanti apalagi kalau file kita sudah banyak, biasanya kita pusing sendiri nantinya. Betul tidak? Betul sekali. Kemudian untuk file ini di-share gratis teman-teman, cuma untuk pemakainya, aktivasinya kita harus apa namanya, harus kayak registrasi gitu ya. Nah, registrasinya juga murah teman-teman. Untuk firmware yang sekeren ini 10.000 kecil ya, murah sekali ya. Jika sudah tercopy langsung aja kita ekstrak teman-teman, ekstrak ya. Passwordnya sama seperti yang ada di share di tele ya, Gurea unik ya. Nah, keyboardnya dekat TTL jadi agak susah. Korea Lunik ya, kita klik OK. Ini udah 100%, atasnya masih sedikit. Ya, perlu kita sampaikan pada teman-teman, untuk ketika kita flash atau mendownload bahan yang ada di internet, terutama firmware, pastikan tidak terpause atau tertahan atau kita hentikan sementara atau gagal download terus kita lanjutkan gitu, kita resume kembali. Jangan seperti itu, pastikan download dari awal sampai akhir selesai. Nah, jangan sampai terputus. Ini pengalaman kami ketika menggunakan firmware misalkan UBT atau
firmware yang kita download terputus, kadang ada beberapa file itu yang jadi korup ya, file firmware-nya jadi korup, dan itulah yang menjadikan nanti STB itu atau Android itu menjadi bootloop atau gagal flash semacam. Jadi pastikan harus benar-benar itu teranu dengan baik, terdownload dengan baik. Nah, kita sudah download yang UBT sebenarnya, ini ada UBT-nya. Kemudian kita pakai yang FBT ya. Nah, di file ini kita sudah ada cara untuk flashnya ya. Kalau di sini ada introduction, kita bisa open ya, kita lihat dulu, kita baca ya. Kemudian ada contoh-contoh cara untuk aktivasinya kayak macamnya. Kemudian ada cara flashnya ya. Oke. Diperhatikan ya. Nah, kode fastboot. Nah, ini sudah connect ya. Pada menu display fastboot tool, silahkan pilih opsi 2. Ya, ini ada Android driver, kita harus baca dulu karena baru pertama ini ya. Tool flasher unik, ini harus dipindah atau enggak ya? Kalau harus pakai UBT juga, ini gimana ya? Gimana? Harus baca di sini dengan teliti ya. Kita mulai dari awalnya. Cara flashing Relunic Plus, mode fastboot open USB bonding tool, berguna untuk deteksi proses pin yang gagal. Buka fastboot flash tool, klik 2 kali relunic.bat hingga membuka folder tool. Relunic.bat. Nah, ini kita buka dulu relunic.bat. relunic.bat. Oke. Kita langsung eksekusi ya teman-teman. Kita buka di ini relunic.bat. Nah, kita karena baru di install nih, run anyway. Oke, sambil kita buka perintah flashingnya teman-teman, kita minimize ya. Putihnya kita minimize juga, saling bertemu ini juga kita minimize juga. Kita fokus dengan ini ya, karena ini sebenarnya udah terhubung di ini Android phone. Kita buka tool. Baru pertama teman-teman flash pakai firmware ini. Biasanya pakai yang gratis saja. Oke, di sini sudah ada pilihan sebenarnya. Kalau kita zoom perbesar seperti ini ya. Tidak ada pilihannya teman-teman. Oke, setelah selesai pada menu display protokol, silahkan pilih opsi 2 untuk connect via ADB. Kita sudah connect teman-teman, tidak perlu pakai itu. Ikuti petunjuk yang jika sudah mencapai pada poin 3,
bongkar casing STB. Poin 4, iya, pilih opsi Relunic close opsi pada menu flasher, pastikan proses unlock bootloader berhasil ditangani dengan status unlock yes. Search pada menu awal flasher, pilih opsi 4. Oke, ini tidak ada pilihannya ya. Nah, opsi 4 ini. Nah, ini bentuk umbelnya seperti ini ya teman-teman. Atau kita tekan 4 gini, enter. Oke, ini hanya coba-coba ya teman-teman, jadi resiko ditanggung penumpang. Di sini sudah ada tulisan besar, resiko ditanggung penumpang. Ini sudah proses flashing teman-teman. Ini ada sukses gitu. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Jadi proses ini kita tidak lakukan di tahap-tahap ini ya. Jadi pada saat ini tadi kita sudah hubungkan STB sudah terhubung di device manager, dan posisi sudah kita UBL juga. Jadi posisinya juga sudah kita UBL. Kemudian sudah terunlock juga. Jadi harusnya sudah berhasil ya. Loh, kok cepet banget ya? Bentar, ini pasti ada yang gagal. Apakah udah berhasil? Oh, cepat banget teman-teman. Ini jadi penasaran ya. Cepat banget ya. Masih terbang deh. Masih terbang. Racingnya masih jalan ya. Bikin panik ya teman-teman kalau sepertinya. Oke.
keterangannya ini loh. Mungkin komputer saya yang tidak bisa membaca deskripsi ini ya. Bikin bergetar. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita tekan kosong teman-teman, kita disuruh mencet apa itu, opsi 0 dulu, kita tekan kosong, kemudian tekan enter. Nah, udah close. Renunic Plus sudah terpasang teman-teman. Mantap sih lah. Mohon maaf tutorialnya tidak dari awal karena posisinya masalahnya tidak sama dengan yang ada di tutorial ya. Jadi posisi STB-nya tidak normal. Kemudian setelah kita baca tadi di Renunic itu, jadi tadi kan ada petunjuk di sini di Renunic ini. Ya, jadi mungkin kendalanya di sini kan, karena baru flash pertama juga dengan firmware ini. Kita disuruh membuka open ini USB booting tool, kita sudah tidak perlu pakai karena sudah terhubung dengan itu. Kemudian buka fastboot flash tool. Nah, ini sudah kita buka. Tadi muncul menu yang tadi. Kemudian kita connect UBT, connect ADB. Ini sudah terkoneksi tadi, dilihat dari apa namanya, Android di device manager sudah terlihat. Kemudian tahap berikutnya untuk unlock atau UBL, unlock bootloader, itu juga sudah terlewati. Tadi kita pakai tool yang ada di Android 12. Kemudian kita tinggal opsi yang keempat dengan mengetikkan angka 4. Jadi tahap-tahap ini tadi kita lewati ya teman-teman, mulai dari yang ini. Nah, kita langsung masuk di poin keempat ya, opsi keempat, kita langsung flashing. Nah, kita langsung flashing di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa istilahnya belajar dari pengalaman juga. Kalau kan gagal tadi terjadi rintik, kemudian kita sudah melewati tahapan ini dengan tool orang lain dan sudah mungkin sudah masuk di UBL ya, sudah run di UBL, kemudian sudah kondisi unlock. Nah, kita langsung flashing ya. Nah, ini flashing kurang lebih kayak 10 menit, tapi tadi hampir panik karena deskripsi ketika di flash. Saya juga baru melihat ini untuk tulisan dan keterangan di apa itu tadi berbeda ya, berbeda. Oke, tahap selanjutnya untuk firmware ini adalah dengan apa namanya, untuk registrasi ya, registrasi nanti kita diminta untuk booting awal. Setelah selesai flashing membutuhkan waktu sekitar 2-4 menit. Kemudian silahkan setup hingga masuk ke kode home. Kemudian kita harus masuk di ini ya, activation request and internet connection. Nah, kita harus connect dengan internet, kemudian nanti baru akan muncul notif untuk registrasi. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita tutorialkan hari ini. Yang jelas STB ini sudah dalam kondisi terunlock ya, sudah dalam kondisi terunlock. Cuma tutornya agak ribet tadi karena kita belum lihat bahannya. Kita unlocknya pakai unlock bootloadernya pakai tool yang di Android 9. Jadi agak berbeda dengan seperti biasanya. Nah, kita lewati aja koneksi internet, kita lewati teman-teman. Kita cuma lihat tampilannya di depan. Oke, terima. Oke. Nah, di sini sudah
Welcome to Relunic. Congratulations. Nah, ketika nyala STB langsung reboot ya. Jadi gini agak isinya pakai Relunic Pro ya. Aman tanpa perlu kita registrasi. Setelah nyala dia minta rebootnya, tapi dipastikan tadi harus koneksi dengan internet. Oke, kita tidak perlu pakai kabel, tidak perlu pakai setting-setting BV ya tadi kita lewati sudah. Kita konekkan internet ya. Kita konekkan internet, kita masuk di sini. Kecil banget di sini teman-teman, jadi untuk belajar registrasinya atau di video terpisah ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.